Halo semua, perkenalkan saya si Talau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Makasih yang telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Sebelum masuk ke judul film, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sanak sudah mencarikan judul film, buat saya rangkum, ada rasa senang rasanya, entah gimana gitu kan, emot senang, saya doakan sehat selalu Sanak dan dimudahkan rizkinya, emot senang lagi. Film ini berjudul The Prowler yang rilis tahun 1981, bergenrekan horor dan misteri, menceritakan tentang seorang pembunuh bertopeng, mengenakan seragam Angkatan Darat AS Perang Dunia Kedua, menguntit sebuah kota kecil di New Jersey yang bertekad menghidupkan kembali pembunuhan ganda berusia 35 tahun dengan berfokus pada sekelompok anak-anak kampus yang mengadakan tarian musim semi tahunan. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan, diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Berlatarkan di pelabuhan AS, dengan kepulangan tentara AS dari Perang Dunia Kedua, membuat para tentara berlimpah ruah di atas, dengan totalnya 15.000 tentara, kepulangan mereka semua disambut hangat oleh istri dan keluarga. Scene berpindah di kota Avalon Bay tahun 1945. Di kota ini pesta anak kampus lagi digelar. Di pesta para tentara-tentara pada berkumpul di sini, dengan pasangan masing-masing. Berbeda dengan pasangan sejoli ini, dia menjauh dari keramaian untuk mojok di sudut taman. Tahu aja lah kan, pasangan kalau udah mojok, ngapain tuh ayo, tiba-tiba. Roy? "35 tahun berlalu, kasus yang tadi tidak diperlihatkan di film, jadi lanjut aja lah. Masih di kota yang sama setelah 35 tahun berlalu, mahasiswi-mahasiswi kampus mempersiapkan lagi acara kelulusan mereka di tempat yang sama juga. Acara ini langsung dijaga oleh Sheriff Marcus, ini wajahnya, karena takut aja kejadian lama terjadi lagi. Lalu Marcus mengantarkan cewek bernama Pam ke rumahnya. Sebelum ke rumah, Marcus ke kantor dulu untuk ketemu sama Komandan Sheriff. Di kantor Pam coba bilang sama Sheriff kalau Mayor Katam hanya tinggal sendirian ketika kematian putrinya. Merasa kasihan Pam, berbeda dengan Sheriff, biarlah itu urusan dia sendiri. Lagi makan Pam minta sama Marcus buat datang ke tempat kelulusannya nanti. Marcus menjawab, iyalah Pam, tenang aja awak pasti datang kok Pam. Setelah sampai di kamar, teman Pam bernama Sherry bilang, jangan terlalu murung, Sheriff Marcus pasti datang malam ini kok. Aksi yang tidak pantas pun dilakukan teman Pam bernama Lisa di depan jendela memamerkan gunung kembarnya kepada rumah di ujung. Lisa dan temannya udah siap untuk pergi ke tempat pesta kelulusan sambil menunggu Pam. Di sisi Pam sudah siap dandan, lagi bercermin Pam ini terlihat cantik ya, admin pun bilangnya cantik sekali nih cewek. Sebelum pergi Pam pamit sama Sherry yang lagi mandi. Di lain sisi pembunuh di awal film tadi, udah bersiap-siap juga. Sherry pun dikagetkan oleh Kal yang datang menjemputnya. Enak sekali nih cowok, berani aja buka pintu cewek ketika lagi mandi. Kalau admin nih udah ditabok tuh. Sherry pun bilang gabunglah sini, sana lepas baju dulu. Terlalu senang Kal mengunci pintu dulu agar aman lah kan. Tiba-tiba, ya pembunuh itu dengan sadis menusukkan pisau dari kepala Kal, sampai tembus ke bawah mulut Kal. Ini sadis nih, Kal pun tidak tertolong lah. Setelah pisau dilap, si Popat langsung menuju Sherry dengan menusukkan cangkul jerami ke badan Sherry dengan sadis. Udah tidak ada lagi harapan hidup. Seperti biasa si Popat selalu meletakkan bunga mawar merah, seperti membunuh di awal tadi. Di pesta Pam senang melihat Marcus datang.
senang Pam hanya sebentar, karena Lisa mengajak Markus berdansa lebih dahulu, membuat Pam jadi kesal sendiri. Itu diperlihatkan saat Pam bilang, terima kasih untuk tariannya, ditambah lagi Lisa menabrak Markus membuat minuman di tangan Markus tumpah ke baju Pam. Pam pun pulang ke rumah dengan keadaan kesal, ditambah lagi Markus tidak mengejar, emot sedih. Sampai di rumah Pam melihat pintu kamar mandi terbuka, Pam menutup karena merasa Sherry sama Kal lagi ganti oli. Setelah ganti baju Pam langsung pergi lagi ke tempat dansa, tanpa disadari Pam sedikit pun dengan keanehan kamar mereka. Ketika turun tangga Pam melihat bayangan orang di atas, tiba-tiba Pam mencoba turun ke bawah dengan cepat, beruntung Pam berhasil kabur dari psikopat. Di bawah Pam ditarik oleh Mayor Katam, sekuat tenaga Pam berhasil lepas dari Mayor Katam. Pam pun bertemu dengan Markus. Setelah dibilang oleh Pam, Markus coba periksa ke belakang untuk melihat, apa benar Mayor Katam yang menakutinya. Markus hanya melihat tas Pam terlilit oleh akar kecil saja. Markus bilang kalau dia emang melihat jejak kursi roda di tanah. Pam menyuruh Markus buat pergi ke atas untuk melihat Sherry dan Kal di atas. Di atas Markus tidak bisa masuk karena kamar mereka terkunci. Dengan cepat Markus pergi ke tempat Mayor Katam. Setelah sampai rumah Mayor Katam, mereka tidak melihat adanya Mayor Katam. Mereka pun lewat belakang. Setelah masuk, Pam melihat foto anak dari Mayor Katam. Pam membuka kotak kecil yang isinya dengan foto-foto masa kecil anak Mayor Katam. Yang buat kita srek adalah, fotonya dengan pose pengang mawar merah loh. Markus tidak menemukan Mayor Katam sama sekali, hanya melihat ruangan kosong saja atau ruangan yang ditutupi kain putih barang-barangnya. Pam bilang sama Markus kalau di foto ini ada setangkai mawar. Pam menjelaskan kalau psikopat ketika siap eksekusi selalu meletakkan setangkai mawar merah tempat korban. Di tempat dansa, Markus dan Pam bilang sama pembawa acara untuk melarang orang keluar tempat ini, karena pencuri lagi berkeliaran di luar. Di sisi Lisa, lagi berenang santai di kolam berenang, tiba-tiba ia dengan sadis psikopat mengorok leher Lisa, hingga tewaslah. Tanpa admin tahu, si pembawa acara datang untuk mencari Lisa. Setelah melihat merah di dalam air, dia pun langsung kabur. Tiba-tiba, dengan sadis juga psikopat menusuk lehernya dengan pisau, hingga tewas. Pam dan Markus disamperin sama Kingsley di kantornya, karena dia melihat ada anak muda yang bongkar kuburan di area pemakaman, karena gerbang di sana terbuka lebar. Setelah sampai di pemakaman, Markus coba periksa sendirian dengan Pam di mobil. Markus pun melihat kuburan yang baru dibongkar dengan peti yang terbuka. Ketika Markus menutupi peti, tiba-tiba takut dengan keadaan tadi, Pam pergi juga ke tempat kuburan itu. Setelah membuka peti Pam sangat kaget karena di dalam peti adalah Lisa. Tambah kaget lagi Markus melihat batu nisan yang dicoret, sekaligus dengan motif mawar di batu nisan. Pam dan Markus balik lagi ke rumah Mayor Katam, karena Markus curiga sama Mayor Katam lah di balik semua ini. Sudah tahu udah bahaya Markus sengaja untuk membawa senjata. Seperti biasa rumah Mayor Katam selalu gelap gurita aja. Udah bisa dilihat juga kalau psikopat udah siap-siap juga. Pam kembali lagi ke ruangan foto Putri Mayor Katam lagi dengan Markus ke atas sambil periksa keadaan atas. Tiba-tiba mati lampu. Ketika Markus menuju ke bawah, tiba-tiba setelah lampu hidup, Pam merasa ada yang janggal dengan adanya setangkai mawar merah di atas buku. Pam melihat ada kalung di bawah. Ketika Pam mau ambil kalung, tiba-tiba ya aneh sekali nih, si psikopat malah ngasih mawar sama Pam. Tentu sajalah Pam takut dengan hal itu. Pam pun kabur dari si psikopat. Ketika Pam sembunyi di bawah kasur yang ditutupi kain putih,
psikopat pun menghancurkan penutup kain putih semuanya. Beruntung Pam masih bisa selamat. Tiba-tiba, itulah film, jangan senang terlalu cepat. Ketika Pam senyum, tiba-tiba, dengan cepat Pam menancapkan cangkul jerami ke punggung psikopat. Pam dan psikopat berebutkan senjata, sehingga membuat psikopat kesusahan untuk melihat. Pam sangat kangen melihat psikopat melepaskan topengnya. Ternyata adalah komandan dari Markus sendiri. Di sini pembuktian kalau cewek itu adalah wanita kuat, sehingga membuat Sheriff mendor kepalanya sendiri hingga iiii. Di akhir film, Markus mengantar Pam ke asramanya. Bisa dimaklumi sih kalau Markus masih selamat karena komandannya tak mau menewaskannya. Pam pun kaget melihat kamar mandi, dengan pintu terbuka. Ketika Pam membuka pintu, Pam berteriak melihat Sherry dan Carl. Udah keadaan lewat, tamat. Jujur saja admin bilang, filmnya membuat admin bingung sendiri sih. Sama jalan ceritanya, soalnya admin tidak bisa tahu kenapa, kok bisa ya Sheriff yang jadi psikopatnya, asal-usulnya Sheriff jadi psikopat gimana ya, pikiran admin pertama nonton Mayor Katam lah psikopatnya, tapi plot twistnya malah Sheriff psikopat, sungguh membuat admin bingung. Tapi admin harus akui kalau adegannya mantap sekali, apalagi psikopat lagi membunuh itu, waktu terlihat nyata sekali liatnya, walau film ini jadul admin suka sekali sama adegannya. Udah itu aja, admin si Talau pamit dulu ya, untuk mencari film selanjutnya, tapi permintaan sanak lebih admin suka. Jangan lupa subrek, share, like dan komen, salam perpisahan untuk kalian semua, makasih yang udah betah nonton, semoga tidurnya lebih nyenyak, pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik, lalu ke rumah lai.